Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan main ke Waduk Kedungombo. Perjalanan dari Salatiga lewat Suruh, kemudian kita lewat Gemolong, lewat jalur pedesaan. Yuk kita ikuti perjalanannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Kita sudah sampai di Miri, Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Jadi ada pemerintahan. Kalau ke kanan ke Solo, ini ambil ke kiri. Hati-hati karena dengan Kalau sudah sampai di Kecamatan Gemolong ada pom bensin, kita ambil jalan ke kiri lewat pedesaan, lebih dekat. Kita sampai di desa atau kelurahan Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Kanan kirinya masih banyak pohonan sehingga jalannya masih terasa teduh, tidak terlalu panas. Karena kita berangkat dari Salatiga tadi sudah agak siang, jadi panasnya begitu masuk di wilayah Sragen sudah mulai terasa. Ini kita sampai di ujung jalan. Kalau ke kanan itu ke arah Solo, kalau ke kiri kita ke arah Purwodadi. Kita ambil jalan ke kiri. Keluar dari Desa Girimargo, kita masuk ke wilayah Desa Barong, masih di Kecamatan Kemiri. Nanti di situ ada wisata, namanya wisata Gunung Kemukus. Kita ambil jalan yang lurus, ngikuti jalan ini. Hari ini hari Minggu, tapi kok suasana di jalan agak sepi. Kita sudah sampai di Kecamatan Sumberlawang. Kita melewati sekolahanku dulu waktu SMP. Jadi saya alumni SMP Negeri 1 Sumberlawang angkatan 84 ya, sekitar itu. Nanti ada pertigaan, kalau lurus ke Purwodadi kita ambil ke arah Girimarto. Ada Ralat teman-teman, agak lupa saya desanya namanya. Jadi ke arah Ngargotirto. Jalannya kalau dulu masih bagus, cuma sekarang sudah banyak lubang-lubangnya. Desa Ngargotirto ini atau Kelurahan Ngargotirto ini masih masuk di Kecamatan Sumberlawang. Ini jalur lintas kalau kita mau ke Kedungombo. Setelah kecamatan, maju kira-kira 100 meter ada jalan belok ke kiri, kita ikuti jalan yang itu. Kita sudah sampai di Desa Ngargotirto. Jalannya sudah mulai rusak, sudah banyak yang berlubang. Jadi teman-teman kalau lewat sini agar hati-hati. Kalau bannya besar masih aman, tapi kalau bannya kecil lebih hati-hati karena terlalu banyak lubang-lubang di jalan. Ini saya seperti reuni. Jadi tahun 2017 saya sudah main ke sini bersama teman-teman tim di waktu masih di Solo. Kemudian diulang lagi tahun 2020. Jadi kalau diingat-ingat sudah cukup lama saya nggak main ke Kedungombo. Yang sangat ngangeni itu adalah ikan bakarnya sama
telur ikannya, pepes telur ikan. Cuma apa masih ada apa enggak, kita cariin aja. Yuk ikuti lagi. Oh, jalannya makin kesini makin bergelombang dan ada lubang-lubang di setiap jalan yang kita lalui. Oh, ternyata ada Pak Ogah yang memperbaiki jalan dengan disemen dan meminta umpeti dari setiap pengendara yang lewat. Tidak apa-apalah. Sumber Lawang ke Kedungombo ini kalau lewat Ngargotirto berliku-liku. Nanti kanan kirinya akan lewat di hutan jati. Jalannya masih lumayan bagus. Ini kita riding berempat, saya dan anak yang pertama, dan ada nyonya ada di belakang bersama adiknya, jadi tukang syuting juga. Kecamatan Sumber Lawang ini termasuk luas, jadi sampai di sini pun masih masuk di Kecamatan Sumber Lawang. Zaman waktu kecil saya daerah sini sepi seperti hutan, tapi sekarang sudah ramai, tambah rumah-rumah penduduk. Artinya pertambahan penduduk begitu terasa di kecamatan ini. Kalau kita ke kiri itu ada makam Nyi Ageng Serang yang dulu pernah heboh saat pembangunan Kedungombo di kala itu, dan di situ ada dibangun oleh Pemda Kabupaten Sragen lapangan pacuan kuda, tapi kita belum ada waktu untuk ke sana. Harapan kita lihat deh ziarah ke makam Nyai Ageng Serang. Cerita Nyai Ageng Serang ini sering diceritakan nenek saya waktu saya masih kecil, karena nenek saya senang bercerita tentang sejarah. Nyai Ageng Serang ini merupakan pahlawan bangsa yang berperang melawan Belanda kala itu. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1752 di Desa Serang, tempatnya sekitar 40 km sebelah utara Surakarta dan dekat dengan Purwodadi, Jawa Tengah. Nyai Ageng Serang ini masih keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ayahnya bernama Pangeran Ronggo Sedojajar yang terkenal dijuluki Panembahan Senopati Notoprojo. Ini sekilas sejarahnya, saya masih ingat. Ternyata di sini ada SMK IT dan pondok pesantren Ma'i Al Ma'ruf. Masjidnya megah juga nih. Ini kita sudah sampai di pinggiran hutan setelah Sendang Palang Ngargotirto tadi. Jalannya mulai berliku-liku, kanan kirinya sudah mulai banyak ditumbuhi hutan-hutan jati. Di sini juga ada polisi hutan, berarti ini punya perhutani. Dan di pinggir sebelah kanan juga sudah mulai ada warung ikan bakar. Tapi kita mau ke Waduk Kedungombo dulu, cari yang pusatnya. Satu teman-teman, kalau kita lewat sini jalannya berliku-liku, kemudian kanan kirinya banyak ditumbuhi hutan jati. Tapi hati-hati karena jalannya bergelombang, juga banyak jalan-jalan yang berlobang. Tetap konsentrasi di manapun kita berada. Kita sampai di Dukuh Mularejo, ini masih masuk Kelurahan Ngargotirto. Saya dari tadi berpikir kok lambangnya gading gajah, padahal di sini tidak ada gajah, juga bukan di daerah Waikambas. Saya ingat-ingat, jadi teringat bahwa di Kabupaten Sragen ini ada museum, namanya Museum Sangiran. Nah, di sana lambangnya memang gading gajah. Kawan-kawan, kita ajak teman-teman untuk melihat museum di Sangiran. Ini ada plang yang ke kiri itu ada Desa Wisata Boyolayar. Saya juga baru dengar, belum pernah ke sana. Kalau kita ambil jalan yang lurus ke arah Waduk Kedungombo, masuk Kabupaten Purwodadi. Yuk kita ikuti perjalanannya. Sudah sampai di pertigaan. Kalau ke kanan itu kembali ke Sumber Lawang, ke arah Solo melewati Sumber Lawang. Kalau kita mau ke Kedungombo, kita ambil ke arah kiri. Tetap hati-hati karena jalannya masih bergelombang dan
banyak lubang-lubang. Sepanjang jalan ini kanan kirinya banyak tumbuhan perdu, juga hutan-hutan jati. Tapi kali ini saya lewat sini sudah halus jalannya, jadi nyaman untuk berkendara. Cuma masih berliku-liku, masih sepi. Hari Minggu kok jalannya sepi, nggak seperti biasanya ramai. Ya nggak apa-apa, lebih asik kalau jalan sepi, kita bisa menikmati jalan dan pemandangan yang ada. Ini di sebelah kiri banyak warung-warung dan ada wisata Kedung Ombo, Green Lake. Saya belum pernah lewat ke situ. Kita ambil jalan lurus terus sampai di Bukit Teletabis, Waduk Kedung Ombo. Ini masih ada plang yang menunjukkan bahwa ke Kedung Ombo harus lurus. Ini sudah ada gerbangnya, waduknya sudah kelihatan, kita ambil yang lurus. Ini sudah hampir sampai di Bukit Teletabis Kedung Ombo. Kanan kirinya menghijau karena ini musim penghujan. Ini kita sudah sampai di wilayah Kedung Ombo. Di depan itu ada, saya sering nyebutnya Bukit Teletabis. Jadi hamparan rumput hijau yang rata gitu, tapi itu dinding waduk sebenarnya. Cuma kalau pas cerah bagus banget. Itu dia penampakan bendungan Kedung Ombo. Tapi cuaca sudah berasa panas walaupun mendung. Tapi cukup ramai nih, banyak wisatawan dalam kota main ke sini. Kita pergi sebentar nengok. Ini kayaknya mau berhenti apa mau lurus. Itu ya, kita lihat ya. Sampai di Teletabis. Oh, nggak bisa ya. Sana sih, apa rente? Akhirnya kita putuskan untuk jalan lagi, cari jalan sepi, bikin story dulu pemandangan khas Waduk Kedung Ombo. Ini kenangan 2017 dan 2020 main kesini bersama tim. Nanti saya mau pameri videonya ke teman-teman. Kalau mau ke Kedung Ombo ini belok ke kanan, tapi kita mau bikin story dulu di sini. Ada tulisannya PT Indonesia Power Sub PLTA Kedung Ombo. Kita bikin video dan foto-foto dulu sebentar. Kita lanjutkan menuju ke pinggiran Waduk Kedung Ombo. Ini di sebelah kiri sih banyak warung-warung yang menyediakan ikan bakar, tapi kita ingin di pusatnya aja. Kita masih jalan lurus kira-kira 1,5 kiloan. Kalau zaman dulu ada warung-warung di pinggir waduk yang menyediakan masakan ikan bakar dan pepes telur ikan yang pernah favorit dan enak. Loh, kenapa macet? Oh, ternyata ada Pak Ogah dan memang ini jembatannya kecil, jadi hanya cukup lewat satu mobil, jadi harus gantian. Ini Pak Ogah yang menjaga pergantian jalan. Ini kanan kirinya sungai yang bermuara di Waduk Kedung Ombo. Dari jembatan itu sekitar ya 2 kiloan, karena kita masih melewati jalan yang
sepi, kanan kiri masih hutan juga. Seingat saya habis hutan ini ada jalan masuk ke kiri. Sebentar, kok belum ada tanda-tanda nih. Masih cukup jauh teman-teman. Nih sudah ada pelangnya, kita masuk ke kiri. Waduk Kedung Ombok. Kita sudah sampai di Kedung Ombok. Tidak ya? Tidak sepi. Sama ada taman wisatanya. Kita beli karcis dulu. Ini rombongan ini Ya. 44. 10.000 per orang ya Pak? 10.000 per orang, parkirnya 2.000. Siap. Parkirnya di mana? Bawa masuk bisa. Bisa ya? Orang Iwa itu sampai Oke. lokasi. Oke, matur nuwun. Jam operasional wisata Wonosari Kedung Ombok kita jam 8 sampai jam. Ini, makasih. Ya, Biar terima bawa kasih baik. Bapak. Ternyata masih ketemu. Reuni 2017. Itu. Mana ya? Mana sih? Ke sini ya? Oh iya. Ini kita masuk di tulang ikan. Iya, di perut ikan. Oh, iya. Oh, kita sudah bisa kembali lagi ke pinggir dan benar. Oh, iya. Ini musim hujan tapi kok airnya sedikit ya? Kita cari tempat parkir dulu. Harus Kita sudah sampai di pinggiran waduk yang kita cari tadi. Di atas di pinggiran waduk banyak warung-warung yang menyediakan ikan bakar dan pepes ikan. Terima kasih sudah mengikuti vlog kami. Jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih. ya, kita pakai di sini aja yang agak rata.